Pemirsa, seorang ayah tega menyiksa dua anak kandungnya sendiri hingga babak belur. Bahkan mirisnya salah satunya dinyatakan meninggal dunia. Pelaku penganiayaan kini diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam sebuah video amatir milik warga yang beredar di media sosial memperlihatkan proses evakuasi yang dilakukan warga untuk menyelamatkan seorang bocah yang dikurung dan diduga menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya sendiri di sebuah kontrakan di Jalan Pesantren, Kelurahan Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat. Seorang saksi warga menceritakan terbongkarnya penyiksaan yang diduga dilakukan oleh orang tua korban saat salah satu korban dibawa oleh orang tuanya dengan dipenuhi luka memar sekujur tubuhnya. Pihak kepolisian Resort Cimahi membenarkan adanya dugaan penyiksaan atau penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua korban. Dalam peristiwa tersebut terdapat dua korban, satu korban berusia 10 tahun dinyatakan meninggal dunia dan seorang lainnya berusia 12 tahun kini dalam perawatan di Rumah Sakit Sartika Asih. Polisi juga mengamankan ayah korban yang merupakan terduga pelaku penyiksaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tidak hanya ayah kandung, polisi turut mengamankan istri siri terduga pelaku yang juga ibu tiri kedua bocah korban penyiksaan. Majikan Cimahi. Siap, majikan. Siap. Baik pemirsa, kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut dari peristiwa mengenaskan ini dari AKP Lutfi Olot Gigantara selaku Kasat Reskrim Polres Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik Pak Lutfi, sebelum nanti kita akan bercerita lebih lanjut mengenai tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh ayah dari korban ini, kami ingin sekali mengetahui bagaimana kondisi korban yang saat ini selamat Pak, yang masih ada di rumah sakit mendapatkan perawatan. Baik Mbak, jadi menginformasikan kondisi hari ini korban yang masih selamat atas nama saudara anak AM saat ini alhamdulillah sudah berangsur-angsur kembali sehat. Yang mana sebelumnya kelihatan ada bengkak di kepala, saat ini sudah mulai mengecil dan saat ini terus dilaksanakan perawatan secara intensif oleh dokter-dokter kepolisian di Rumah Sakit Sartika Asih. Baik Pak Lutfi, penganiayaan apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya ini? Apakah juga ibu tirinya ikut serta dan sudah berapa lama kedua orang ini menganiaya anaknya Pak? Jadi sejauh kami melakukan pemeriksaan terhadap tersangka saudara N dan saksi saudara Y selaku ibu tiri, jadi bapak kandung ini atau tersangka ini sudah berkali-kali melaksanakan kekerasan terhadap anak. Dimulai dari awal Februari tahun 2023 yang mana kedua korban ini sering ditendang sehingga terjatuh dan terbentur ke dinding sehingga mengalami luka. Namun dari saksi-saksi yang mendengar di TKP, dia sama sekali tidak pernah mendengar adanya teriakan atau tangisan dari kedua anak. Kami yakini bahwa kedua korban ini merupakan anak ini mengalami trauma cukup berat ketika dilakukan kekerasan oleh sang bapak kandung ini sendiri. Baik, apa yang membuat orang tuanya atau ayah kandungnya ini bertindak seperti itu Pak? Ketika anaknya tidak menuruti kemauannya atau karena apa Pak? Jadi sejauh dari hasil pemeriksaan kami Mbak, baik kepada saksi yang merupakan istri tiri ataupun ibu tirinya dan saksi-saksi yang lain, sebenarnya motif di belakang ini hingga si bapak ini melaksanakan kekerasan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia ini akibat sang anak ini sempat mengambil uang milik sang ayah, yang mana ayah ini adalah kerjaannya sebagai pengamen di daerah Bandung dan sudah dikumpulkan untuk membayar kontrakan. Sehingga ketika dia membayar kontrakan, uang tersebut hilang dan diakui oleh sang anak ini yang korban meninggal dunia memang diambil dan dibelanjakan kepada dia.
Nah, dari hasil tersebut mungkin sang ayah ini hilaf atau kecewa sehingga melaksanakan kegiatan kekerasan tersebut kepada sang anak yang berakibat satu anak meninggal dunia. Pak Lutfi, yang melakukan kekerasan hanya ayah kandungnya atau ibu tirinya tadi juga ikut, Pak? Dari hasil pemeriksaan dan kami juga sempat Mbak menanyakan korban anak yang masih selamat, kami masih menyimpulkan bahwa pelaku hanya satu orang, yaitu saudara N yang merupakan ayah kandung dari kedua korban itu. Baik, Pak, soal keseharian anak tersebut bagaimana, Pak? Apakah juga sekolah seperti biasa, ada kegiatan aktivitas seperti biasa, atau mungkin mendapatkan perintah tertentu dari ayahnya? Jadi untuk anak sendiri Mbak, yaitu kakaknya yang sudah anak yang saat ini selamat, merupakan anak yang sempat sekolah, namun putus sekolah Mbak di kelas 2 SD. Sedangkan adiknya sendiri yang korban meninggal dunia sama sekali belum sekolah. Jadi melihat dari kegiatan dan menurut keterangan dari tetangga, kalau untuk anak sendiri sebenarnya mereka bersosialisasi keluar. Namun ketika ditanya kenapa kok ada luka, dia tidak berani menjawab kenapa luka tersebut disebabkan. Nah kemudian saksi-saksi yang sempat lihat memang mendengar bahwa ada suara-suara pada malam hari seperti suara ceduk-ceduk atau suara yang mencurigakan, namun tidak pernah sama sekali mendengar adanya suara tangisan atau histeris, sehingga tetangga pun tidak merasa curiga dengan apa yang terjadi di dalam kamar kontrakan tersebut. Baik, Pak Lutfi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan mengenai kasus ini kepada kami. Baik. Kami akan terus tunggu, Pak, bagaimana perkembangan selanjutnya. Selamat malam, Pak Lutfi. Baik. Selamat bertugas kembali. Selamat malam Mbak.